belajar beberapa hal yang terkait dengan ilmu faraid atau ilmu waris begitu ya. Ilmu yang mempelajari di dalamnya pembagian harta dari orang yang sudah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Jadi syariah mengatur itu semua untuk menghindari adanya apa istilahnya kezaliman dan juga ketidakadilan. Sebab kalau soal urusan harta ini ada pepatah Arab tuh yang bilang innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jamala. Fa innahu silahun liman arada kitala wa innahu lisanun liman arada kalama. Katanya innad darahima fil amakini kulliha, yang namanya duit dimanapun itu dia berada, duit itu taksur rijala mahabatan wa jamala. Itu bisa ngedandanin orang kalau ada duitnya makin kelihatan berwibawa, makin kelihatan ganteng, cakep tuh. Kalau ada duitnya tuh gitu kan ya, orang berwibawa. Kan ya, orang kaya kalau kentut kagak dibilang bau itu. Orang kaya kalau kentut sampingnya bilang, "Wah, Bapak sehat, Pak." gitu. Tetangga saya 2 hari belum kentut-kentut itu sakit doang ini itu. Orang kaya punya duit gitu. Tapi coba orang miskin kentut, dibentak-bentakin kan, bentak banget. gitu. Jadi orang kalau punya duit tuh taksur rijala mahabatan wa jamala. Fa innahu silahun liman arada kitala. Dan duit itu bisa jadi senjata bagi orang yang mau perang. Mau perang kalau pakai duit aman itu. Itu meriam segede meriam bisa kagak nyala tuh kalau disumpel duit itu. Iya benar. Innahu silahun, duit bisa jadi senjata liman arada kitala bagi orang yang mau perang. Wa huwa lisanun liman arada fasahah. Dan dia bisa jadi lisan, bisa jadi mulut bagi orang yang kagak bisa ngomong. Ini ngomong bertahun-tahun gak denger nih. Coba ngomong sambil selipin 500.000 begitu. Jadi itu urusan. Begitu. Jadi kecenderungan kita kepada harta ini sangat tinggi. Maka kalau soal pembagian harta diserahkan kepada kita yang kecenderungannya sangat koruptif, manipulatif begitu, ini menghadirkan ketidakseimbangan. Makanya ayat waris turun kepada Nabi Muhammad SAW tanpa ada maksudnya. Kalau Allah nyuruh sholat itu di dalam Al-Quran perintah sholat, tapi Nabi Muhammad tuh yang ngejelasin bagaimana teknisnya kan begitu. Allah nyuruh perintah zakat, zakat dijelasin sama Nabi, harta jenis ini yang wajib, yang itu enggak wajib, yang wajib juga entar kalau nilainya sampai sekian begitu. Allah nyuruh ibadah haji, Nabi Muhammad yang jelasin haji tanggal 9 wukuf, wukufnya di Arafah, habis itu begini, nanti jumrah. Tapi kalau urusan faraid, Allah menurunkan lengkap. Siapa yang dapat sampai berapa dapatnya dijelasin dalam Al-Quran. Makanya dalam urusan faraid ini hampir tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pandangan mazhab ulama. Artinya dalam pandangan ulama fikih 4 mazhab itu perbedaan ilmu faraid itu sifatnya ya enggak banyak. Kalaupun ada tuh cuman masalah kakek itu, masalah-masalah yang bukan masalah yang signifikan gitu. Tapi intinya itu hampir semua disepakati. Beda kan kalau sholat tuh takbiratul ihram ngangkat tangannya aja beda-beda tuh. Ada yang sampai kuping begitu. Ada yang sampai dada, kan ya? Ada yang kagak ngangkat sama sekali, gitu. Ya kan nggak banyak perdebatannya, karena riwayatnya memang banyak.
Pokoknya makanya yang ngangkat tangan sampai kuping boleh, sampai dada boleh. Asalkan yang diangkat tangan sendiri aja begitu, jangan tangan orang gitu. Turun sujud juga sama tuh, banyak perbedaan. Turun sujud tuh kaki dulu apa tangan dulu. Tangan dulu apa kaki, kan banyak ulama. Riwayatnya memang ada dua-duanya. Tapi yang pasti ulama ngelarang kalau turun sujud pala duluan kan guys. Jadi intinya tuh waris begini, intinya tuh nggak ada beda. Cuman masalah kakek nenek, tapi intinya siapa dapat siapa kan udah dijelasin sama Allah dalam Al-Qur'an. Termasuk ini masalah penting dalam waris soal hijab. Hijab tuh artinya penghalang. Jadi penghalang itu terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan waris karena satu sebab. Jadi dia ahli waris. Kemarin kita sebut ahli waris ada 22 atau 23 orang tuh. Dia termasuk nih satu dari 23 orang. Cuman karena ada sebab satu hal dia jadi terhalang. Apa aja yang membuat orang terhalang mendapat warisan? Pertama, sebab yang ada pada status dirinya. Yaitu jadi sebab dia nggak dapat warisan bukan gara-gara orang lain, bukan gara-gara ahli waris lain, tapi karena dirinya sendiri. Yang pertama karena dirinya terbukti membunuh si pewaris, gitu. Ini mesti dibuktikan dengan pengadilan. Jadi kalau terbukti secara nyata, pengadilan sudah memutuskan Fulan bin Fulan adalah pembunuh daripada Fulan bin Fulan yang merupakan pewarisnya, ayah kandungnya, maka dia haram untuk mendapatkan warisan. Karena amat sangat diduga kuat orang yang membunuh pewaris itu emang mau dapat warisan. Dan membunuhnya ini tidak berarti harus dengan pedang, harus dicekek. Pokoknya orang ini punya andil dalam pembunuhan tersebut, dia termasuk pembunuh. Dalam masalah waris begitu ya. Mungkin kalau di pengadilan hukumnya beda-beda tuh. Tapi kalau dalam masalah waris, dia itu termasuk pembunuh yang status pembunuh itu nggak dapat. Misalnya, yang pelakunya ada 3 orang misalnya. Yang satu megangin, yang satu nyekek, yang satu nusuk begitu. Anaknya nggak ada di lokasi. Cuman anaknya udah ngatur bahwa jam sekian nih ntar bapak gua lagi ngaso. Biasanya ngasonya ditemenin sama air teh doang gitu. Soalnya emaknya cuman bikinin habis itu pergi lagi gitu. Ini jam segini nggak ada orang nih. Ntar malam pokoknya pintu gua keluar gua nggak kunci. Gua pura-pura aja gresek-gresek padahal gua nggak kunci. Habis gua keluar lu masuk. Ah, itu kan inisiator apa namanya tuh nggak ngelakuin tapi dia yang merencanain itu juga termasuk tuh begitu. Jadi bukan hanya bukan hanya si orang yang membunuh, tapi siapapun yang terlibat dalam pembunuhan, begitu itu termasuk membunuh yang kalau dia merupakan ahli waris dia terhalang untuk mendapatkan warisan. Karena itu tadi amat sangat diduga kuat orang yang membunuh pewarisnya itu ingin mendapatkan warisan lebih cepat. Dan kalau sudah ketahuan seperti itu maka syariat menghukumnya untuk diharamkan atas warisannya tersebut begitu. Ini bukan cuman anak bunuh orang tua, tapi kalau orang tua bunuh anak yang karena anaknya mungkin punya harta banyak juga ya bisa juga. Pokoknya kalau ahli waris terbukti membunuh pewarisnya maka dia diharamkan mendapatkan warisan begitu. Kemudian yang kedua adalah budak. Ini budak nih kalau zaman sekarang kagak ada gitu. Bukan nggak ada, sudah berhenti penyebab. Kan penyebab perbudakan tuh zaman dulu tuh peperangan kan ya. Orang yang menang perang tuh itu perempuan-perempuannya jadi budak, anaknya jadi budak, tentaranya ya ditawan. Ditawan itu juga pilihannya cuma 2. Entah dibudakin atau dieksekusi kan begitu. Tapi hebatnya Nabi Muhammad SAW ketika menang itu Fathu Makkah, bisa membebaskan, ngambil alih kota Makkah, itu nggak ada satupun orang Makkah yang dibudakin sama Nabi itu, nggak ada juga yang ditawan. Malah Nabi Muhammad berdiri dia bilang inna dima'akum haramun wa amwalukum haramun wa a'radukum haram. Harta kalian, kehormatan kalian,
jiwa-jiwa kalian itu haram. Haram tuh maksudnya dijaga oleh syariat, nggak boleh diapa-apain sama siapapun, begitu. Jadi haram orang muslim mengambil harta kalian, haram orang muslim mencederai kehormatan, nggak boleh. Man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin, kan gitu. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman, gitu. Itu satu-satunya pemimpin dunia menang perang kagak ada yang dibudakin. Nggak ada yang dibudakin satupun. Padahal kondisinya sangat mungkin. Gua nggak demen nih sama Abu Sufyan, keluarganya tuh penjara aja dah, gitu, repot nih. Dikeluarin malah bikin hoax di mana-mana, gitu. Enggak, gitu. Jadi perbudakan tuh hukumnya masih ada sampai sekarang. Jadi dalam syariat Islam, dalam hadis, dalam Al-Quran tidak pernah ada ayat yang menganulir hukum budak. Hukumnya masih ada, cuman orangnya udah nggak ada. Tapi kapan waktu kalau kemudian ada kejadian, kita punya hukumnya. Sama kayak mu'allaf, dalam asnaf zakat yang 8 itu kan ada mu'allaf. Tapi mu'allaf tuh bahkan sejak zaman Sayyidina Umar udah nggak kepake itu mu'allaf tuh. Tapi di Al-Quran kagak dihapus. Cuman kalau nanti ketemu ada kondisi di kampung kita nih ada mu'allaf, kemudian ada orang bayar zakat, bolehlah dikasih. Jadi zaman dulu, zaman Sayyidina Umar mu'allaf nggak ada dibilang gitu. Sebab mu'allaf tuh waktu dulu Nabi Muhammad masih apa istilahnya, Islam belum cukup kuat. Jadi harus minta daripada orang-orang non-muslim, apalagi tokoh-tokohnya begitu, untuk kita giur mereka dengan harta zakat supaya Islam. Sekarang Sayyidina Umar udah, kita kagak butuh dia kan gitu. Jadi mu'allaf hilang. Jadi bukannya menghapus ayat Al-Quran, tapi memang nyatanya mu'allaf tidak ada. Sebagaimana budak nggak ada, tapi hukumnya belum dihapus. Kapan waktu kalau terjadi perang kita lawan Amerika menang, Angelina Jolie jadi budak kita, lumayan begitu. Ganti-gantian, hari ini nyapu di rumah saya, besok nyapu di rumah bapak kan begitu. Loh, itu kalau ada orang punya keturunannya budak misalnya, maka ketika dia meninggal budak nggak waris. Karena budak itu kan bukannya nggak boleh dapat warisan, sebab budak itu tidak memiliki dirinya sendiri kan ya. Jangan baju yang dia pakai, badan dia sendiri dia nggak punya. Yang punya badannya tuannya. Maka kalau dia dapat warisan, jatuhnya bukan ngasih budak, jatuhnya ngasih tuannya itu. Akhirnya itu namanya melahirkan hukum waris baru. Nah, nggak boleh, hukum waris sudah final, nggak boleh ditambahin ahli waris baru di samping yang sudah ditetapkan oleh syariat. Kemudian yang ketiga, non-muslim, non-Islam. Jadi ahli warisnya ternyata agamanya berbeda dengan si pewaris. Pewarisnya namanya Kurniawan misalnya. Kurniawan punya anak 3. Ada yang pertama namanya dikasih nama Mahmud. Yang kedua dikasih nama Abdul Hamid. Yang ketiga dikasih nama siapa ya? Kurniawan anaknya Indra lah misalnya begitu. Soalnya kalau mau nyontohin non muslim nih, kalau nyontohin non muslim namanya jangan Muhammad, kagak boleh. Ini Indra nih, ini Kurniawan ngedein Abdul Hamid, dia ngebesarin Mahmud dalam keadaan yang masih seger. Jadi dijaga itu anaknya untuk tetap dalam Islam sampai akhirnya ketika beliau tua, tiba-tiba istrinya hamil melahirkan anak yang ketiga Indra. Tidak terjaga nih Indra pergaulannya. Main ke sono, main ke sini. Akhirnya kemakan dia sama isu-isu toleransi. Wayanya Natalan dia main ke gereja. Duduklah di dalam situ. Awalnya sih di sop belakang, cuman kata dia orang depan ngomong apa sih gak kedengeran. Akhirnya dia maju. Maju dibaptis dah. Besok sono lagi dah, enak kayaknya begitu. Udah masuk non muslim akhirnya. Maka ketika Kurniawan meninggal, ini si Indra nih tidak mendapatkan warisan. Kan dia anak kandung. Iya, dia terhalangi oleh status dirinya sendiri begitu.
Ini penghalang yang membuat orang terhalang mendapat warisan karena status dirinya. Ada juga warisan terhalang karena ada ahli waris lain, gitu. Ini yang mau kita pelajari nih. Dan ini ada 3 rumusnya. Kenapa ahli waris lain menghalangi ahli waris yang lain juga? Sebab di dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan nih si fulan dapat sekian, itu Allah tidak menceritakan seluruh ahli waris. Yang disebutkan hanya beberapa saja. Maka dengan kondisi seperti ini ulama menyimpulkan ini ama yang segini aja udah habis nih. Berarti yang tidak disebutkan itu terhalangi oleh yang disebutkan ini, gitu. Hadis Nabi juga mengatakan demikian. Jadi teks-teks syariat itu menjelaskan bahwa fulan sekian, kok fulan nggak dijelasin sih begitu, nggak disebutin. Oh berarti keberadaan fulan ini menghalangi fulan, gitu. Dalam ayat lain yang ini disebutin tapi yang lain enggak. Maka dengan penyebutan Allah mengkhususkan beberapa ahli waris dibanding ahli waris yang lain, kemudian muncullah ada istilah yang namanya hijab, bahwa ahli waris lain itu keberadaannya menghalangi jatah ahli waris yang lain, begitu. Apalagi kan ada yang kita kenal dengan istilah jatah ahli waris sisa, asobah. Kalau sisa itu kan berarti habis itu kagak ada lagi, gitu. Habis itu udah nggak ada lagi. Berarti kalau disebutin ada yang dapat sisa, berarti yang lain udah kagak dapat tuh. Sisanya buat dia semua kan begitu. Itu apa, memahami sederhana seperti itu. Jadi pertama kaidahnya nih ntar kita jelasin satu-satu kaidahnya. Rumus kaidah yang pertama dalam hijab, ayah dan anak laki-laki punya kedudukan yang sama kuat dalam hijab. Keduanya, ayah dan anak laki-laki, itu menghalangi seluruh ahli waris laki-laki dan perempuan kecuali suami atau istri, ibu dan anak perempuan. Itu yang pertama, bahwa anak laki atau ayah menghalangi seluruh ahli waris kecuali ibu, anak perempuan dan suami atau istri. Jadi kalau ada anak laki-laki maka udah pasti saudara-saudarinya pewaris, saudara-saudarinya tuh kiri kanan, kalau kita bilang ahli waris samping udah kagak dapet karena ada anak laki. Atau ada ayah, sama ayah juga ahli waris samping nggak dapat begitu. Tapi kalau ada anak perempuan, kemungkinan dapat, sebab anak perempuan tidak menghalangi siapa-siapa. Satu-satunya yang dihalangi oleh anak perempuan adalah saudara-saudari seibu. Saudara-saudari seibu. Nah, nanti kita nyampe pada penjelasan itu. Nah, rumus yang kedua, ahli waris yang terhubung kepada pewaris melalui penghubung, ia terhalangi penghubungnya dan atau yang selevel dengan penghubungnya. Ini ntar kita gambarin biar gampang. Pokoknya rumusnya begini dulu nih, 3 rumus. Yang ketiga, dihijab oleh pihak terdekat dengan mayit. Ahli waris yang berstatus asobah dalam satu level, jika mereka berkumpul, maka ahli waris terdekat dan terkuat kepada pewaris menghalangi ahli waris terjauh. Ntar kita gambarin juga nih, tenang aja. Makanya jangan pulang dulu, bentar. Yang pertama, anak dan anak laki-laki punya kedudukan. Jadi kondisi sederhana. Kalau ada almarhum punya anak laki, begitu, maka kondisi ini menghalangi seluruh ahli waris yang lain kecuali 5 orang ini. Jadi 5 orang inilah yang nggak mungkin dihalangi siapa-siapa. Ini kondisi apa istilahnya? Saya nyebutnya internal nih, ahli waris internal. Sebab keberadaannya tuh tidak dihalangi oleh siapapun. Jadi baik itu almarhum punya saudaranya banyak. Ya. Almarhum punya saudara 12, masih hidup semua begitu. Dia kawin punya anak atu laki lagi. Mana anaknya masih 2 bulan, meninggal. Itu 12 saudaranya kagak dapat apa tuh. Yang dapat orok 2 bulan. Iya, jadi anak laki
itu menghalangi seluruh ahli waris kecuali ayah. Ini yang kita sebut dengan istilah ahli waris internal. Atau ayah, mungkin dia belum punya anak tapi punya ayah laki. Maka ayah laki itu menghalangi seluruh. Ayah laki itu maksudnya ayah begitu ya, bukan ayah. Jadi ayah itu menghalangi seluruh ahli waris kecuali 3 orang ini, suami, istri, anak perempuan dan juga ibu. Tapi kalau ayahnya nggak ada, ibunya doang, kemungkinan ahli waris samping dapat gitu. Ini rumus yang pertama. Ini kudu diapal. Pokoknya kalau anak laki ada, kiri kanan nggak dapat. Atas laki atau bawah laki ada, kiri kanan nggak dapat gitu. Atas laki ayah, bawah laki anak laki ada, berarti kiri kanan nggak dapat. Nah, kondisi yang kedua, ini rumus yang kedua, ahli waris yang terhubung kepada pewaris melalui penghubung, ia terhalangi penghubungnya dan atau yang dengan penghubungnya. Ini contohnya gini. Ini almarhum nih. Almarhum punya. Kalau kayak gini kondisinya, anak pasti dapat. Karena hubungan anak kepada almarhum kan langsung. Dan memang dia ahli waris terkuat. Tapi kalau anaknya punya anak lagi, ini kan jatuhnya cucu nih. Cucunya terhalang nih, bukan ahli waris. Ahli waris aslinya, tapi dalam kondisi ini terhalang oleh anak almarhum yang merupakan bapaknya sendiri. Gitu. Jadi cucu terhubung kepada almarhum melalui anak almarhum. Maka anak ini menghalangi ahli waris cucu. Maka kalau sudah tahu kondisi ini untuk ngakalinnya, ini make wasiat, begitu. Itu bunyi mobilan siapa itu? Jadi mengakalinya make wasiat. Kita punya cucu nih. Nih kalau gue meninggal, cucu gue nggak dapat nih. Itu cucu gue gue sayang banget misalnya, mana bapaknya rada sengke kayaknya nih begitu. Nah, kasih wasiat aja gitu. Jadi masih hidup dikasih wasiat. Saya wasiat kalau saya meninggal nanti sekian untuk cucu saya begitu, untuk supaya cucu tetap dapat. Dan di beberapa negara Muslim kayak Mesir dan Tunisia itu ada istilahnya wasiat wajib. Jadi kalau almarhum meninggal dalam kondisi begini nih, maka cucu tetap dapat wasiat. Wasiatnya tuh jadi otomatis begitu. Dan itu yang banyak dikritik oleh ulama Islam. Sebab wasiat itu kayak orang ngasih. Jadi kalau orang ngasih itu kudu ada omongan. Kalau nggak ada omongan tiba-tiba dapat wasiat, sebab undang-undang tuh masih rada aneh begitu. Tapi yang pasti begini, pokoknya anak ini menghalangi anak-anak seterusnya. Karena cucu itu menjadi terhubung kepada almarhum lewat anak. Maka selama anaknya ada, dia tidak dapat warisan. Atau bisa jadi, nah kalau anaknya nggak ada, artinya sudah wafat lama, kemudian almarhum wafat, baru kemudian cucu dapat. Atau kondisi begini nih, anak laki 1, anak laki 2, masing-masing punya cucu. Kalau anak laki tidak ada, gitu, ini cucu nih dari anak laki kedua tetap nggak dapat, sebab dia dihalangi oleh pamannya yang orang selevel dengan penghubungnya, begitu. Nah ini yang bertentangan dengan pasal kompilasi hukum Islam ayat 189. Ini. Jadi kalau kondisi begini nih, kata pasal 189, ini cucu dari anak kedua ini dapat warisan. Dan itu yang dikritik oleh banyak sarjana muslim. Termasuk saya sampai bikin buku tuh, judulnya itu kompilasi hukum Islam versus faraid. Jadi saya punya buku judulnya KHI versus faraid Islam. Di dalamnya beberapa pasal yang enggak nyambung sama faraid Islam. masalah waris kan di KHI itu kan ada masalah nikah, waris, wakaf. Nah, masalah waris itu ada beberapa pasal yang akhirnya tuh jadi sumbu
masalah di pengadilan, dan hampir kebanyakan pengadilan agama kalau soal waris itu ya perkaranya 189 itu. Gitu. Jadi banyak ini ponakan yang laporin pamannya ke pengadilan gitu. Ya, jadi ponakan ngelaporin pengadilan ke pamannya bahwa pamannya tuh tidak menjamin dia warisan begitu. Lalu pamannya balik laporin ke Polda dengan tuduhan pencemaran nama baik. Jadi sidangnya 2 kali itu, pagi sore. Pagi di pengadilan agama, sore di pengadilan negeri. Begitu aja itu terus. Nah, ini dalam syariat Islam itu siasatinya si cucu ini diberikan wasiat. Atau dengan kerahimannya anak laki ini menyisakan sebahagian dari yang dia dapat untuk ponakannya misalnya gitu. Dan setiap, untuk kemarin juga saya singgung, setiap kali diminta oleh beberapa keluarga untuk bagi waris itu saya selalu bilang ujungnya, Bapak Ibu, ini warisan ini kan nilainya 2 miliar, ada yang 4 miliar, ada yang sampai 12 miliar. Ini miliaran kayak gini nih besok juga habis, saya bilang begitu. Besok juga habis, seminggu habis. Kalau nggak habis kasih saya habisin, saya bisa gitu. Maksud saya ini harta warisan ini nggak lama habis. Tapi hubungan kita ini antara adik, abang, ponakan, saudara itu ada tanggung jawabnya ntar di akhirat. Kalau kita zalim sama ponakan kita zalim sama paman kita, di dunia kita bisa selamat, tapi ntar di akhirat ada tuntutannya. Jadi nggak usah kebangetan ngejar yang 2 miliar, 200, 300 juta, tapi akhiratnya celaka. Begitu. Maka kejar selamat akhirat dibanding ngurusin nilai yang hilang ini. 2 hari juga hilang begitu. 2 hari juga hilang. Kadang kan kita seperti itu nih, umat muslim zaman sekarang nih, mohon maaf nih. Contoh lah yang sederhana kayak misalnya ada perayaan Maulid Nabi, ada perayaan Isra Mi'raj. Itu kan banyak di sukarela menjadi tuan rumah tempat singgahnya asatid. Jadi kalau ada Maulid Isra Mi'raj apa, ntar kiai di rumah gua aja. Kiai disediain karpet, itu karpet nggak pernah dibuka, pas Maulid dibuka itu. Kan ya, ruang tamunya disemprotin, mau ada Pak Kiai, mau ada Habib, tuh kasih makan makanan hotel begitu. Tapi sama ipar pelit banget itu orang. Sama ponakan jahat banget begitu. Ponakan tibang main numpang kamar mandi juga boleh. Lu kalau kencing bau begitu. Ponakan itu ada tanggung jawab. Ya kiai bener, emang juga kita harus hormat sama kiai bener. Cuman jangan sampai kebalik itu, kiai yang encing bukan, paman bukan, ponakan bukan, cium tangan sampai bulak balik begitu. Man sama adik sendiri rumahnya galak banget begitu. Ya mending ini Maulid ya kiai, ada caleg lagi kampanye, masya Allah. Gua aja tuan rumah aja, gua aja. Ntar gue nyebut mobil gue nyebut gitu. Disediain caleg itu. Ponakan bukan, encing bukan, ipar bukan, menang juga gak bakal ingat kita, itu caleg itu. Tapi sama saudara, ya Allah, galak banget. Nah itu kan jomplang itu. Jomplang. Kita kalau bisa menghormati orang yang bukan saudara kita, karena ada jabatan sosialnya, ini jabatan sosial dunia, kalau kita nggak hormatin, kecelakanya celaka dunia doang. Ya paling dihina. Lu apa? Lu sama anggota dewan jalan-jalan aja nggak cium tangan. Udah beres, udah. Digituin doang. Tapi kalau sama saudara nih di akhirat terkena nih. Tanggung jawab nih. Ini ponakan ada haknya. Ini ipar juga punya haknya. Ini ponakan punya ini gitu. Jadi jangan kebalik. Ini anak laki dapat warisan. Ponakannya nggak dapat karena terhalangi oleh dirinya. Maka dia nih dengan kerahimannya boleh ngasih. Kenapa nggak langsung dibagi aja Ustaz pas warisan? Kalau faraid kan jatahnya Allah yang nentuin. Maka kita tunaikan dulu apa yang diwajibkan sama Allah. Allah mewajibkan jatah waris jatuhnya ke anak laki. Beres jatuh ke anak laki, udah tuh anak laki mau ngasih ke siapa terserah dia. Dia pilih ponakannya, nggak apa-apa jadi bagus. Kalau kita dari awal kita tetapin cucu nih, ponakan dari cucu daripada anak kedua kita tetapin sebagai ahli waris, itu namanya bikin syariat baru.
So Allah nggak nyariatin begitu. Jadi ibaratnya kita mau nih berbagi nih, kita mau nambah ibadah, maka habis sholat subuh kagak boleh ada ibadah lagi. Sholat subuh dia beres, sudah sholat subuh. Kalau mau sholat lagi ntar nunggu sampai terbit matahari, sholat isyraq namanya, sholat duha. Jangan karena kebangetan pengen ibadah habis sholat subuh ditambahin di 1 rakaat, kagak boleh gitu. Jadi kewajibannya kita jalanin, beres kewajiban kita jalanin, baru kita mau ngasih siapa atas nama hibah, bukan nama warisan. Sebab kalau pakai nama warisan tuh namanya kita bikin syariat baru begitu. Jadi maka solusinya tadi ngasih wasiat. Kita tahu punya cucu yang bapaknya tuh, anak-anak kita bapaknya tuh udah meninggal, maka kita kasih wasiat lah gitu. Punya harta lumayan banyak nih, wasiat. Saya wasiat bahwa nanti kalau saya meninggal, saya berikan kepada cucu saya Fulan bin Fulan senilai sekian gitu. Itu insya Allah itu sah secara syariat gitu. Kemudian contoh lagi nih kaidah yang kedua, ahli waris yang terhubung kepada pewaris melalui penghubung, ia terhalangi oleh penghubungnya dan atau yang selevel dengan penghubungnya. Misalnya begini, saudara. Nah, ini ponakan kan juga ahli waris. Kalau kondisinya memang tidak ada anak, tidak ada orang tua, ponakan ahli waris nih. Tapi dalam kondisi ada saudara, maka ponakan terhalangi oleh saudara begitu. Jadi kalau dia punya saudara yang punya anak, itu keponakan sebenarnya ahli waris. Cuman karena ada saudara, ponakan terhalangi. Tapi ketika saudaranya nggak ada, adanya keponakan, ya keponakan dapat warisan gitu. Jadi memang kaidah yang kedua ini titik beratnya ada pada penghubung. Selama penghubung kepada pewaris itu ada, dia terhalangi oleh penghubungnya begitu. Kemudian selanjutnya kondisi yang ketiga. Kalau yang ketiga ini masalahnya soal ahli waris asobah. Ahli waris yang berstatus asobah artinya dia tidak punya jatah pasti, jatahnya tuh sisa-sisa aja. Dalam satu level, jika mereka berkumpul maka ahli waris terdekat dan terkuat kepada pewaris menghalangi ahli waris terjauh. Contohnya nih. Contohnya begini, ini lengkapnya gini. Almarhum ini pewaris, saudaranya ada 4. Ada saudara kandung, ada saudari kandung, kemudian 2 lagi itu 11-12 itu saudara seayah dan saudari seayah. Ini kalau kondisi begini kan semua saudara kagak dapat karena ayahnya ada, gitu. Tapi kalau ayahnya nggak ada, ini saudara ini apa semuanya dapat? Enggak. Yang dapat itu yang terdekat dan terkuat. Di antara ini yang terdekat dan terkuat adalah saudara kandung dan saudari kandung. Maka saudara seayah, saudari seayah enggak dapat begitu. Karena saudara kandung, saudari kandung kuat. Hubungannya ke pewaris 2. Bapaknya sama, emaknya juga sama kan gitu. Tapi kalau saudara seayah hubungannya cuma 1, nyambungnya dari bapaknya, dari bapaknya saja. Tapi ada kondisi di mana saudara saudari seayah nih bisa dapat. Ini enggak saya tulis. Kondisi ketika ada saudara saudari seibu. Jadi saudari saudari seibu tuh nggak dapat sisa, dia dapat jatah 1/3 rame-rame, 1/6 kalau dia sendiri. Dalam kondisi di mana ada saudara kandung, ada saudara seayah, dia kan mereka dapat sisa nih. Ternyata setelah dihitung sisanya kagak ada, gitu. Sisanya nggak ada. Tapi di dalam ahli waris ada saudara saudari seibu. Saudara saudari seibu di Al-Quran dijelasin tuh surat Al-Nisa ayat 12 tuh. Dapat dia 1/3 kalau rame-rame, 1/6 kalau sendiri. Lalu gara-gara ada saudara, masalah begini, itu saudara-saudari si ibu, nyambungnya cuma lewat ibu, dia dapat warisan.
Kita nyambung, mak bapak kita sama, kita kagak dapat warisan gitu. Maka ini dilaporkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu. Sayyidina Umar bin Khattab kemudian bilang, hab anna abahu hajaron. Udah anggap aja bapaknya batu begitu. Kata Sayyidina Umar gitu. Kalau bahasa kita anggap aja bapaknya batu. Jadi mereka ini sama-sama saudara si ibu. Jadi masuk tuh golongan saudara-saudari si ibu yang dapat 1/3 rame-rame. Makanya ada istilah namanya hajariyah. Hajariyah itu dari kalimat hajar, batu. Karena Sayyidina Umar begitu. Ada yang kemudian riwayat mengatakan hab anna abahu fil yam. Anggap aja bapaknya di laut begitu kan. Jadi istilahnya itu istilah dari riwayat yang sampai kepada kita dari perkataannya Sayyidina Umar. Tapi walaupun sudah difatwakan Sayyidina Umar, ada beberapa ulama yang tetap pakai kaidah faraid secara yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Jadi fatwa Sayyidina Umar tidak diamalkan karena itu fatwa sahabat Nabi sendiri. Kalau semua sahabat punya fatwa yang sama, kita terima begitu. Tapi pada intinya ini, kemasukan kalau kita ke sono lagi, ke samping lagi ini ada paman. Nah, paman itu terhalangi oleh saudara karena paman kan nyambungnya jauh tuh, sedangkan saudara nyambungnya dekat. Jadi ahli waris yang asobah itu dia terhalangi oleh ahli waris yang terdekat kepada pewaris. Itu soal ini. Jadi ini 3 kaidah hijab. Pertama, kekuatan anak laki. Yang kedua, soal penghubung. Ahli waris yang punya penghubung dihalangi oleh penghubungnya. Kemudian yang ketiga, ahli waris terdekat dalam kelompok asobah itu menghalangi ahli waris yang jauh. Karena di dalam Al-Quran penyebutannya satu ahli waris tapi tidak menyebutkan yang lain, maka ada semacam penghalang begitu. Kemudian muncullah istilah al-hijab begitu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Kalau ada yang mau bertanya di luar forum karena udah mau masuk kantor lagi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.